بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala mukhbiran azima ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita menyadari bahwa diciptakannya kita sebagai manusia tiada lain kecuali untuk mengabdi kepada Allah, kecuali untuk menyembah kepada Allah, dan itu dilakukan agar kita mendapatkan satu pangkat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu pangkat takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mendapatkan pangkat takwa itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ada beberapa hal penting agar kita sampai kepada tingkat takwa itu sendiri, dan itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan untuk kita melalui firman-Nya, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu pertama dia mesti beriman kepada yang gaib. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta alam. Ia ada dan ia gaib. Ia ada dan ia senantiasa mengawasi keberadaan kita, namun kita tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa melihat segala yang diciptakannya. Dan ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kata takwa itu sendiri, dan takwa itu melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya, maka orang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang wajib untuk disembah, pastinya dia akan taat kepada Allah, dia akan takut kepada Allah, dia akan menjalankan perintah Allah sebagai bentuk takwa, dan dia akan takut kepada Allah dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak semua orang dapat melakukannya, sekalipun ia seorang ustadz ataupun seorang guru, karena yang dibutuhkan dalam hal ini adalah keimanan yang sangat mendasar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang bertakwa itu baru akan bisa menjalankan takwa dengan sebaik-baiknya atau mendapatkan takwa dengan sebaik-baiknya setelah mereka yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat, dan salat ini adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan, tidak ada dispensasi untuk meninggalkannya, hanya ada dispensasi untuk melakukannya. Jika tidak bisa berdiri, maka bisa dengan duduk, berbaring, terlentang, dan bahkan dengan gerakan kepala, gerakan mata, dan bahkan dengan ingatan hati. Jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat dan kita mesti
tegas kepada diri kita, tegas kepada istri dan anak keluarga kita untuk urusan sholat ini. Barulah akan mendapatkan takwa itu. Dan selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfikun, terhadap segala apa yang telah kami berikan kepada mereka orang-orang yang ingin bertakwa, mereka menafkahkannya. Ternyata ibadah maliyah ini juga bukan ibadah yang mudah. Kalau bukan karena taat kepada Allah, sadar bahwa hartanya, kekayaannya diberikan oleh Allah, maka ia taat kepada Allah ketika Allah perintahkan untuk menafkahkannya di jalan Allah, maka pastinya mereka yunfikun, menafkahkan rezekinya di jalan Allah untuk berbuat taat, bukan untuk berbuat maksiat. Lalu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga ia harus beriman kepada bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita imani, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah yang disampaikan kepada seluruh umat. Dan saat ini semua kitab-kitab itu ada dirangkum di dalam Al-Quran. Berarti ketika ada isi kitab-kitab selain Al-Quran yang bertentangan dengan Al-Quran, itu bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala wabil akhirati hum yuqinun, mengimani bahwa akhirat itu pasti, bahwa akhirat itu ada, bahwa surga itu pasti, bahwa neraka itu pasti. Siapa saja yang sudah meyakini dengan kepastian bahwa surga itu ada, tentu ia akan selalu untuk berbuat baik dalam hidupnya. Dan ketika ia meyakini bahwa neraka itu ada, pasti ia takut untuk masuk neraka dan tidak akan melakukan tindak kejahatan. Karenanya maka konsep takwa itu hanya dua hal saja, yaitu melaksanakan dan meninggalkan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah memiliki 5 sifat, 5 pekerjaan, 5 sikap yang sudah tadi disebutkan, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, barulah orang yang bertakwa itu pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar-besarnya di alam dunia, terlebih nanti di alam akhirat. Ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang pastinya akan mendapatkan keuntungan besar di dunia dan di akhirat. Ini adalah harapan buat kita semua orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan 5 sikap ini akan terus ada di dalam diri kita dan yang menghantarkan sampai kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu adalah setinggi-tingginya pangkat. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga Allah memberikan kekuatan iman Islam, dapat menegakkan salat dengan sebaik-baiknya, dapat mendakwakan salat kepada anak-anak kita dan kepada istri serta keluarga kita, dapat mendakwakan berinfak kepada keluarga, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berpegang kepada Al-Quran, kitab yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia di sepanjang zaman. Dan mudah-mudahan kita akan senantiasa waspada dalam hidup kita, karena pada akhirnya pun nanti kita akan kembali kepada Allah, mendapatkan 2 tempat, di surga atau di neraka. Tentu orang beriman menginginkan masuk ke dalam surganya Allah. Semoga itu semua Allah berikan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بررة الكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ثبتنا على دين الإسلام واحفظنا على الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.